Narkoba telah meracuni Buimin sejak ia remaja dan menjadikan dirinya sebagai budak narkoba. Ada satu kebanggaan buat saya. Saya dapat satu keluarga, itu kayaknya lebih enak daripada di keluarga saya sendiri. Waktu saya kecil, hubungan papa sama mama nggak begitu harmonis. Karena papa punya sifat orangnya terlalu cuek dan kata kasar. Kalau dia udah sekali berkata seperti itu, mungkin kedepannya terus kita punya kesalahan lagi, papa langsung pukul. Yang paling merugikan buat kita semua, buat keluarga kita, itu papa melakukan judi. Kalau papa lagi kalah judi pun, dia selalu punya emosi yang tinggi. Buat apa kamu? Buat jajan, Pak, sama teman-teman. Buimin berusaha melupakan kejadian itu. Namun suatu peristiwa kembali menorehkan luka dalam hati kecilnya. Dasar bandel kamu! Gimana sih kamu? Saya hanya tahu, itu nggak layak buat seseorang anak menerima hukuman. Namun di tahun 1982, prahara melanda keluarga Buimin. Judi membawa ayahnya dalam kebangkrutan. Saat itu, Buimin harus hidup terpisah dengan adiknya. Kok jangan tinggalin Acung. Maaf ya, Cung. Kebencian yang ditabur sang ayah membawa Buimin masuk dalam jeratan narkoba. Bahkan sepeninggal ayahnya ke Hong Kong, tanpa disadari, adiknya juga bertumbuh dalam pemberontakan dan narkoba. Bahaya pun mengintai. Pintu udah buka. Kunci, jangan bergerak. Polisi! Acung hanya dijatuhi hukuman 9 bulan penjara, kemudian dibebaskan. Untuk sesaat, Buimin kembali tenang. Namun itu tak berlangsung lama. Perangai Acung semakin liar. Saya sempat kaget, dia udah mulai pakai jarum suntik. Dan dia semakin keras, nggak bisa dibilangin. Cun, lu jangan ngajar sama mama ya. Lu kan ambil uang mama kan? Oh, Sek lu, Min. biasa dekor aja, gue sampai mati lo. Pedih hatinya melihat adik yang sangat ia sayangi harus menjadi lawannya. Namun saat ia teringat kesabaran ibunya, hatinya mulai tersentuh. Min, sudahlah. Berhentilah kamu dan narkoba, nak. Kenapa kamu sia-siakan kehidupanmu? Saya mikir, selalu mikirin mama saya. Saya hanya berpikir, sia-sialah mama melahirkan saya. Dan sia-sialah saya jadi anaknya. Dan saya punya kerinduan, saya nggak mau nyusahin mama lagi. Saya ambil keputusan, saya harus berhenti. Perlahan-lahan, Buimin dapat terlepas dari kecanduannya. Namun ia harus tetap berjuang untuk Acung adiknya. Sampai suatu hari, Acung mengungkapkan keinginannya untuk lepas dari narkoba. Kasih kok. Cun, lu mau kita gini terus, Cun? Acun yang bandel kok. Bukan salah Koko. Maafin gue, Cun, ya. Iya, Kok. Gue gak pasti dia gak malu, Cun.
Selama 3 hari, Bu Imin dan ibunya merawat Acung. Saya selalu perhatiin dia tidur gitu. Dan saya lihat niatnya 100% mau berubah gitu. Yang saya ingat saya keluarin uang tuh puluhan juta buat adik saya. Namun saat mereka lengah, sesuatu yang jahat kembali mengintai nyawa sang adik. Waktu itu saya pas pulang toko, saya lihat teman-temannya keluar dari kamar. Akhirnya saya masuk ke kamar dan saya lihat mukanya ada satu perubahan, kayak seperti keracunan. Kamu kenapa? Kok aja kamu berubah? Enggak kok, nggak saya kenapa. Ini kamu jujur sama Koko deh. Maafin aja deh kok. Dah, sekarang kita ke rumah sakit ya. Setelah beberapa jam mendapat perawatan, kondisi Acung mulai membaik. Namun saat keadaan terlihat amat baik, tiba-tiba sebuah kabar buruk terdengar. Hah? Acung kenapa? Iya, Amin ke sana. Dalam perjalanan di motor, saya hanya bilang, Tuhan, ampunin adik saya, ampunin adik saya. Koko jangan nangis lagi ya. Nah sekarang Koko janji akan menjadi kamu. Bangun. Jadi kayak gini, Koko. Koko bangun. Acun? Acun? Ini nak, kenapa kamu ingatkan kami? Saya gagal jadi seorang kakak yang seharusnya menjaga adik-adiknya. Disitulah saya bilang sama Tuhan, biar dosa-dosa adik saya pikul. Penyesalan tinggallah penyesalan. Bu Imin pun berusaha melupakan kejadian memilukan itu. Dunia malam dan narkoba pun kembali masuk dalam hidupnya. Namun kegagalan seakan terus mengikutinya. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan keputusasaan. Di situ saya mulai ketakutan. Akhirnya ada satu hari saya berjalan di tengah malam di Bogor. Saya berjalan, saya mulai menangis. Dan saya hanya menatap ke langit. Tuhan, kalau kau memang ada, kalau kau nyata, tolong aku. Namun saat ia menengadah ke langit, ia teringat akan sebuah pengalaman masa kecilnya. Saya waktu itu dapat pelajaran agama dan kebetulan kita kekurangan 2 bangku. Akhirnya saya disuruh ambil bangku di kelasnya orang-orang Kristen. Saya lagi lihat tuh guru agama itu lagi mengajar. Amin. Ingin mendoakan Bu Imin, Tuhan Yesus hadirlah di hati Bu Imin sehingga ia percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kalau kau memang ada, tolong aku. Tolong aku, Tuhan. Tuhan tuntun saya masuk ke kamar, saya berdoa. Dan saya berdoa dengan bahasa kata-kata yang biasa, simple, yang sambil menangis gitu. Saya mau berubah, Tuhan. Di situ ada kerinduan saya mau ke gereja. Dan saya cari ke gereja, saya udah nggak tahu gereja apa yang harus saya datengin. Akhirnya saya ketemu teman lama saya, teman satu sekolahan. Saya sempat tanya dia. Gue jemput ya. Iya. Oke. Setelah 3 minggu menghadiri pertemuan ibadah itu, sesuatu menggerakkan hatinya. Di situ
mulai ada seorang hamba Tuhan mau mendoakan jemaat-jemaatnya. Disitulah kayaknya saya terpanggil. Itu ada satu perkataan dari hamba Tuhannya, cuma Tuhan saja yang bisa menolong kita. Disitulah saya tergerak kalau saya tuh salah satunya orang yang disebut seperti itu. Akhirnya saya maju. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya merasa sesuatu yang dulu-dulu itu terbuang. Kayak seperti Tuhan tuh angkat semua setiap dosa-dosa kita, celah-celah kita. Pokoknya yang noda-noda yang nggak berkenan tuh Tuhan angkat. Di situ saya merasakan ada rasa yang bikin saya tuh harus kuat, bikin saya tuh disayang. Dan saya lihat di situ saya tuh udah nggak seperti dulu-dulu lagi. Sejak hari itu, Bu Imin berkomitmen untuk lepas dari narkoba dan dunia malam. Namun ia tak pernah menyangka narkoba yang telah ia tinggalkan akan mencabut nyawa Lina, adik keduanya. Saya hanya peluk dia, saya langsung doain dia. Saya tahu itu secara manusia itu udah nggak mungkin tertolong. Tuhan, ampuni adik saya, ampuni adik saya. Tuhan jangan ambil dia, jangan ambil dia. Saya hanya teriak seperti itu, Tuhan tolong jangan ambil dia. Ada satu napas kehidupan dari diri dia, dan itu seperti gelombang. Saya tahu dia masih hidup. Ko Amin sering banget gitu nasihatin saya untuk saya tuh berhenti narkoba. Karena gara-gara narkoba gitu, kakak saya yang satu juga nggak ada gitu, meninggal. Jadi dia nggak mau adiknya yang satu lagi juga nggak ada gitu. Ko Amin sering banget nasihatin aku untuk berhenti narkoba. Itu semuanya dia yang bantu aku. Kesabaran dan kasih Bu Imin ternyata sanggup membangkitkan semangat Lina untuk sembuh. Tetapi jauh di dalam hati kecilnya, kekecewaan terhadap ayahnya masih membekas. Sampai suatu hari, ia mengikuti sebuah acara retreat. Ikut retreat, akhirnya saya dijamah tentang pemulihan hati Bapak. Dan di situ Tuhan ingetin tentang kekecewaan saya terhadap Papa saya, perlakuan apa yang Papa lakukan buat saya, dan hubungan apa yang Tuhan ingetin saya sama Papa. Dan saya merasakan kok nggak pantas ya anak sama Papa kok punya hubungan seperti gini. Dan saya bilang, Tuhan, saya ngampuni Papa, saya mengampuni Papa, saya mau mengasihi Papa. Tahun 2003, Bu Imin kembali membuka usaha bordir pakaian, dan Tuhan terus memberkati usahanya. Kemudian di tahun 2007, Tuhan mempersatukan Bu Imin dengan seorang wanita yang menjadi istri dan ibu dari anaknya. Hati yang terluka karena kekecewaan telah dipulihkan Tuhan. Kini sebuah harapan dan doa selalu ada di hati Bu Imin untuk sang ayah. Saya punya kerinduan sama Papa bisa akur, bisa saling membagi, saling mengasihi, apalagi saling peduli.